dan juga peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana tahun 2020 di Kabupaten Majene. Selamat datang lagi, selamat bertemu kembali. Semoga senantiasa sehat selalu, Bapak Ibu sekalian. Tentunya pagi hari ini seperti pada pertemuan sebelumnya, agenda kita itu mendengarkan paparan dari Kabupaten Majene terkait dengan perbaikan proposal. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan tentunya kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID saat ini. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya ingin menyapa dulu nih. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, yaitu 3 orang narasumber kita pagi hari ini. Ada Mbak Fafa Utami, kemudian ada Pak Dede Pramayoza, kemudian ini ada Mas Egy Yunaidi yang menggantikan sementara menggantikan Mas Adi Wicaksono karena beliau kebetulan berhalangan hadir. Kemudian di sini saya lihat sepertinya sudah ada teman-teman dari Kabupaten Majene. Ini ada dari Disbudpar tadi ya, tapi kok kayaknya sepertinya keluar lagi ya. Mungkin sinyal barangkali ya. Kemudian ada teman-teman yang mungkin dari komunitas, dan di sini ada Mas Bustan tadi juga sudah menyampaikan sedikit menyampaikan bahwa nanti ada paparan dari teman-teman Kabupaten Majene. Baik, sebelum kita masuk, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Dimohon untuk bisa berdiri. Baik, kami persilakan duduk kembali. Silakan saya langsung serahkan kepada Bapak Ibu narasumber. Monggo siapa duluan ini, Mbak Fafa, Mas Egy, Pak Dede yang mau memulai dahulu? Ya. Halo. Ya, Mbak Egar, terima kasih. Ya. Ya. Silakan. Saya kira mudah-mudahan sudah lengkap. Ini sudah ada Bapak yang dari Pak Ahmad Akbar, sudah ada ya? Kayaknya belum. Tadi sudah belum ada. Ya? Karena kalau informasinya dari Mas Bustan barusan kan nanti
yang akan mewakili dinas itu Pak Fahmi. Sudah ada juga belum ya? Belum kayaknya. Tadi sudah ada Pak, cuma mungkin sinyal kayaknya sih ini. Jadi sebenarnya agak susah juga kita memulai kalau beliau berdua tidak ada, karena hari ini kita kan ini Pak agendanya baru masuk lagi nih. Mas Egi mau mendengarkan Pak Ahmad Akbar sudah bergabung ya. Baru masuk lagi. Kemudian Pak Fahminya belum nih Pak Dedek nih. Karena kayaknya mungkin bisa mengingat dulu dari minggu yang lalu. Saya kira Mas Dustan bisa ikut mendengarkan ini agar konteksnya hari ini kita kan mau mendengarkan rencana yang dibuat oleh teman-teman di Majene, hasil musyawarah antara dinas dengan komunitas. Setelah minggu lalu sebenarnya kita berdiskusi tentang kerangka umum dari kegiatan yang akan dirancang oleh teman-teman di Majene. Kita menangkap beberapa kata kunci minggu lalu, antara lain bahwa teman-teman di Majene itu memproyeksikan festival yang akan dibuat ini adalah festival yang bisa mempertemukan dua wilayah budaya di Kabupaten Majene, yaitu budaya pesisir dengan budaya gunung ya, atau pegunungan. Nah, atau secara sederhananya antara kebudayaan agraris dengan kebudayaan maritim. Nah, teman-teman di Majene sebenarnya minggu lalu sudah mengerucut pada menggarisbawahi bahwa objek pemajuan kebudayaan yang mungkin bisa mempertemukan dua kebudayaan ini di Majene itu adalah sastra lisan Mandar, yang oleh teman-teman di Majene sendiri sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya itu akan diturunkan dalam bentuk kegiatan antara lain festival perahu sandek, festival sekolah lontar, kemudian ada festival sastra lisannya, dan juga ada rencana untuk kemudian juga melihat bagaimana sastra lisan digunakan sebagai bahan dan inspirasi di dalam ekspresi seni yang lain, dalam hal ini adalah pertunjukan. Sebenarnya udah mengerucut ke sana, jadi hasil diskusi yang lebih untuk mensolidkan gagasan ini yang ingin kita dengar hari ini sebenarnya. Dan saya kira Pak Sabri sudah bergabung, mungkin bisa kita langsung, Pak Fahmi, maaf, Pak Fahmi belum ya? Belum. Atau ini disbud Par Majene ini barangkali Mbak Ega. Iya, betul kayaknya tadi. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi bisa ikut bergabung. Saya di sini juga sinyalnya sedang buruk, jadi mohon maaf saya matikan videonya. Ya, sementara nanti kalau sinyalnya membaik saya hidupkan. Baik. Oke. Jadi sebenarnya kita mau memulai dari sana, tapi sembari menunggu, saya kira tidak apa-apa, karena kalau hari ini kita sudah bisa melihat rancangan yang agak solid dari teman-teman di Majene, maka kita bisa proyeksikan setelah ini itu adalah di pertemuan ketiga, harapan kita adalah kita sudah bisa melihat tim kerja dari Kabupaten Majene, dan kemudian tentu saja juga rancangan kerja dari masing-masing divisi atau masing-masing departemen yang nanti dibentuk oleh teman-teman Majene di dalam kepanitiaan. Jadi mungkin kita bisa melangkah ke penjelasan tentang lebih jauh atau juga berbagi pengalaman dari 2 tahun lalu tentang bagaimana tim kerja di berbagai festival dibuat dan kemudian menjalankan tugasnya. Mungkin bisa ke situ Mbak Fafa dan Mas Egi. Atau Mas Egi mau, karena kebetulan ada Mas Egi, saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian juga salah satu departemen yang sering kali tidak terperhatikan dalam beberapa festival, termasuk di dalam Festival Indonesia sendiri selama 2 tahun penyelenggaraan, saya kira ini adalah salah satu divisi di dalam kepanitiaan yang sering kali kemudian karena dianggap bekerja paling terakhir,
sering tertinggal, yaitu divisi komunikasi dan kerjasama, padahal perannya vital ya. Oke, mungkin bisa dengan presentasi itu seandainya kita masih harus menunggu Pak Fahmi bergabung, atau Mas Ahmad Akbar bisa mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi malam. Halo, Pak Ahmad Akbar. Halo. Atau memang kalau belum, saya bisa mulai dulu, nggak apa-apa? Boleh, baik. Silakan Mas Eki. Mas Dede. Kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Ini adalah kesempatan saya yang pertama sebetulnya untuk bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan semua di Majene. Kalau Mbak Fafa dan Mbak Ade mungkin sudah sempat ada di sesi pertama, ini saya langsung lompat di sesi kedua. Saya mungkin akan sedikit menyinggung apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Dede, udah Dede, saya yang tadi sempat mengatakan bagaimana selama ini memang komunikasi itu selalu diletakkan pada prioritas paling akhir gitu dalam sebuah festival. Nah, itu biasanya memang berangkat pada sebuah pemahaman gitu bahwa komunikasi itu sekedar elemen pendukung dari sebuah festival. Jadi biasanya memang apapun yang dilakukan itu biasanya mengikuti apa yang sudah yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang lain. Saya ada sedikit paparan, tidak terlalu ini mendetail. Coba saya share dulu. Oke. Sebetulnya berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dede. Dalam perspektif komunikasi, sebetulnya sebuah festival itu adalah sebuah media juga, sebuah media untuk menyampaikan sebuah pesan. Kita sadar sekali gitu sebagai pelaku atau orang yang bergiat di bidang kebudayaan pasti sangat sadar tentang hal ini, bagaimana nenek moyang kita gitu, bahkan ini tidak hanya nenek moyang kita, seluruh peradaban di dunia barangkali yang bersifat tradisional itu selalu memberi muatan pesan pada setiap perhelatan atau bentuk-bentuk perhelatan kesenian atau kebudayaan. Kalau saya ambil contoh barangkali adalah apa yang pada tahun lalu saya sempat ikut mendampingi, misalnya adalah di Gayo. Kang Didi juga ikut pada waktu itu. Bagaimana sebuah tarian yang selama ini kita kenal sebagai saman itu tadi itu sebetulnya bukan sekedar tarian yang enak dilihat dan menarik, bukan sekedar tontonan, tapi sebetulnya adalah sebuah perhelatan untuk mempertemukan dua kampung untuk kemudian menjalin sebuah hubungan yang mereka sebut sebagai serinen. Serinen itu bagi mereka adalah sebuah relasi, sebuah hubungan yang bahkan lebih erat daripada hubungan persaudaraan. Nah, saya yakin juga bentuk-bentuk kesenian, ekspresi-ekspresi kesenian tradisional yang ada di Majene di sini, mungkin di manuskrip-manuskripnya atau di kidung-kidung Sengo-Sengo dan Pepio dan semacamnya itu, saya yakin pasti syarat dengan muatan-muatan entah itu nilai-nilai tradisi atau wisdom yang dititipkan oleh para pendahulu kita. Nah, dengan kesadaran semacam ini bahwa sebuah festival sebetulnya adalah media dan ada pesan yang di dalamnya, maka sebetulnya tim komunikasi itu terlibat dari awal untuk ikut berdiskusi dan memutuskan bentuk, format, dan kemudian yang lebih penting adalah substansi daripada festival tersebut, karena memang pesan yang mau disampaikan tentu saja harus berkaitan dan secara organik itu
erat hubungannya dengan substansi sebuah festival. Jadi saya sebetulnya hanya menggarisbawahi bahwa komunikasi pada akhirnya tidak semata-mata menjadi faktor pendukung. Komunikasi barangkali adalah salah satu elemen terpenting dari sebuah festival, bahwa kita sebetulnya harus menyampaikan sesuatu. Kita harusnya bisa menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat lewat sebuah festival. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, ini sebetulnya juga berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai komunikasi. Dulu orang dalam festival memang lebih sering memakai kata-kata publikasi. Sebetulnya ada paradigma yang berbeda di sini. Yang pertama itu lebih menitik beratkan pada penyebaran pesan, penyebaran informasi yang disebut sebagai publikasi, namanya juga publish. Sementara kalau komunikasi sebetulnya yang hendak disasar bukan sekedar tersebarnya informasi seluas mungkin, tapi terciptanya pemahaman. Dengan paradigma komunikasi semacam itu, kembali lagi, saya ingin tekankan bahwa sebuah festival mestinya mempunyai muatan pesan yang ingin kita sampaikan. Dan saya yakin kita mempunyai cukup banyak bahan dari OPK-OPK yang akan kita selenggarakan, yang akan kita garap dalam festival ini. Selanjutnya, maaf, saya tidak akan banyak, mungkin barangkali kesempatan yang lain nanti saya akan bicara tentang ini. Nah, saya mungkin hanya akan, yang kedua ini saya ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan situasi yang paling aktual saat ini yang berkaitan dengan COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, dengan situasi yang ada sekarang ini, semua pasti berharap bahwa maaf, tahun 2021 nanti pandemi ini sudah berakhir, keadaan sudah membaik, dan kita bisa menyelenggarakan kegiatan kita dan segala sesuatunya seperti sedia kala. Tapi kita sebenarnya tidak tahu persis kapan pandemi ini benar-benar selesai atau berakhir, atau barangkali sudah membaik, mudah-mudahan sudah membaik, tapi belum sepenuhnya bisa kita lakukan dengan bentuk atau format festival yang biasanya kita lakukan, yaitu dalam bentuk festival tatap muka formatnya. Nah, kami baru-baru ini melakukan sebuah survei sederhana, maka kami menyebutnya sebagai monkey survey, hanya kita lewat online aja, kita sebar lewat beberapa jaringan pertemanan yang kita miliki. Kita mencoba untuk mencari menangkap sentimen atau persepsi khalayak berkaitan dengan penyelenggaraan festival di masa pandemi. Dari situ kami mendapatkan data bahwa sebetulnya masyarakat belum siap ketika pandemi masih berlangsung. Mereka cenderung untuk tidak mendukung, tidak hadir, dan mengatakan ini sebagai sebuah aktivitas yang tidak aman. Sehingga kami rasa sebuah skenario harus kita buat sebagai sebuah antisipasi seandainya tahun depan kondisi belum juga membaik atau sudah mulai membaik tapi belum sepenuhnya membaik, untuk membuat skenario misalnya harus melakukan sebuah festival dalam bentuk yang lain. Nah, bentuk yang lain itu apa? Bentuk yang lain itu biasanya bersifat daring atau virtual. Itu yang dilakukan oleh beberapa festival lain di dunia yang biasanya melakukan festival secara tatap muka karena kondisi yang sama. Pandemi ini kan terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia saja. Mereka membuat sebuah format diskusi dalam bentuk virtual. Nah, kita punya kesempatan, kemarin kita juga melakukan sedikit, bukan melakukan studi sebetulnya, mereka yang melakukan studi, kita mengumpulkan, mempelajari beberapa studi yang dilakukan berkaitan dengan festival yang dilakukan secara virtual.
Dari situ kita menandai ada beberapa elemen di dalam sebuah festival yang pada akhirnya memang menurun kualitasnya atau memang tidak ada sama sekali atau hilang sama sekali elemen-elemen tersebut. Kita tandai di situ dengan tanda panah yang menunjuk ke bawah. Nah, ada beberapa elemen di situ. Pertama adalah kebersamaan fisik. Pasti kebersamaan fisik tidak bisa kita lakukan dalam sebuah format festival daring atau virtual. Pengalaman indrawi dengan sendirinya, kita tidak bisa merasakan harumnya masakan ketika ada sebuah festival kuliner misalnya. Kita tidak bisa merasakan hangatnya suasana dan semacamnya. Jadi keseluruhan itu pasti yang berkaitan dengan pengalaman indrawi dengan sendirinya pasti akan hilang. Tapi di balik itu, sebuah festival yang dilakukan dengan daring, yang terpaksa dilakukan dengan daring, tidak sepenuhnya bernada negatif, tidak sepenuhnya merupakan hal-hal yang hanya bisa kita tangisi. Ada beberapa komponen yang ternyata memang memberi peluang kita untuk meningkatkan kualitas sebuah festival. Ada beberapa yang di situ bisa dilihat adalah poin-poin atau elemen-elemen yang kita tandai dengan tanda panah ke atas. Pertama adalah jangkauan khalayak. Dengan festival daring, kita mempunyai kesempatan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Ya, kita tanpa perlu banyak penjelasan, kita semua tahu itu. Karena sekarang siapa sih yang tidak terakses dengan dengan internet misalnya. Saya punya data sebetulnya di bawah, tapi mungkin tidak usah saya presentasikan. Ada sekian juta orang mempunyai akses internet baik dari mobile maupun dari desktopnya. Nah, itu tadi berkaitan dengan potensi perluasan atau peningkatan jangkauan khalayak. Semakin banyak orang bisa kita raih sebetulnya. Yang kedua adalah pengalaman visual. Nah, barangkali agak sedikit kontradiktif dengan 3 elemen pertama tadi, yang kita sebut sebagai pengalaman indrawi yang turun, tapi kenapa pengalaman visual menjadi lebih bisa lebih baik? Itu sebetulnya adalah sebuah potensi yang memang harus digarap dengan sebuah kesadaran bahwa elemen tersebut bisa dioptimalkan dengan pengambilan gambar, video, dan semacamnya yang memang dengan kesadaran penuh ingin meningkatkan pengalaman visual. Gampangnya saja, mungkin saya bisa bercerita kalau Anda semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman itu menonton sebuah misalnya pertunjukan ini rebana gitu ya. Anda mungkin hanya bisa melihat deretan pemain itu dari titik Anda berdiri, blocking mereka itu komposisi mereka berdiri bisa kita lihat, tapi ekspresi orang per orang, gerakan tangan mereka secara detail dan semacamnya itu tidak bisa kita lihat dan kita hanya bisa melihat dari satu sudut pandang. Dengan video atau dengan fotografi yang digarap dengan baik, kita bisa membuat sebuah pertunjukan drama misalnya, memperlihatkan blocking atau komposisi pemain di panggung, dan pada saat tertentu kita bisa fokus pada ekspresi pemainnya ketika dia marah, ketika dia sedih, kamera bisa menyorot bagaimana air mata itu menetes dari mata sang pemain misalnya. Itu adalah pengalaman visual yang punya potensi untuk diperkaya. Yang ketiga adalah ketiga, keempat, dan kelima itu adalah keterlibatan, dialog, dan partisipasi. Saya jadiin satu saja. Di situ intinya memberikan khalayak yang tadi kita jangkau secara lebih luas, mereka juga punya kesempatan untuk bisa lebih terlibat dalam dalam festival kita, berdialog dengan orang-orang yang terlibat dalam diskusi dalam sebuah festival. Misalnya dia bisa saja kemudian seorang penonton yang tidak harus di Majene barangkali di Jakarta yang menyaksikan itu, kemudian dia bisa mengontak atau bertanya kepada penampil atau penari atau sutradara dari dari sebuah pertunjukan untuk kemudian terlibat dialog, atau sebuah seminar atau sebuah diskusi yang memang kita selenggarakan. Tentu saja kita bisa menjaring audiens yang lebih banyak.
Kemudian partisipasi ini saya ingin memberi tekanan tersendiri bahwa dunia virtual ini dengan sosial medianya, netizen yang ada di dalamnya itu bukan hanya makhluk-makhluk yang mempunyai kebiasaan untuk mengkonsumsi. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk membuat konten. Nah, jadi kecenderungan atau potensi ini, sifat dari mereka sebagai people generated content itu bisa kita manfaatkan untuk kemudian mereka akhirnya bisa terlibat dalam sebuah festival dengan bahkan menampilkan karya mereka. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Yang terakhir adalah pengukuran. Setelah selesainya sebuah festival, kita bisa melakukan sebuah evaluasi berdasarkan pengukuran yang sangat detail dan eksak dalam sebuah festival berformat virtual. Itu kurang lebih gambaran untuk kemudian sebetulnya yang saya inginkan adalah mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua untuk seandainya, sekali lagi seandainya, mudah-mudahan tidak perlu terjadi, festival dalam format daring itu harus dilakukan, tidak sepenuhnya harus kita sikapi dengan sikap yang hanya negatif. Artinya kita bisa mendorong beberapa elemen yang bisa kita maksimalkan. Setiap selesainya paparan saya tentang ini, biasanya di teman-teman di daerah yang lain selalu muncul nada protes, kan protes mungkin kata yang tepat ya, pendapat bahwa tidak mungkin festival yang biasa diselenggarakan di tempat kami itu bisa ditampilkan dalam bentuk daring, banyak elemen yang hilang dan semacamnya. Iya, pasti ada banyak yang hilang. Tapi setidak-tidaknya, jika memang itu harus kita lakukan, itu sebagai satu-satunya alternatif, tetap ada beberapa hal yang kita bisa maksimalkan. Dan ini sekedar contoh saja apa yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur misalnya, yang kebetulan kami juga terlibat, saya juga terlibat di situ. Pada tahun ini mereka tetap mau melaksanakan festival mereka. Dan dengan kesadaran bahwa mereka tidak bisa melakukan festival dalam format tatap muka, mereka melakukan festival ini dalam bentuk daring dengan spesifik bidang tertentu atau fungsi tertentu. Mereka akan lebih berfokus pada kegiatan pendokumentasian dan pendataan dan riset. Dan kemudian mereka mempublikasikannya, dan ada beberapa kegiatan yang bersifat literasi yang dilakukan lewat website. Nah, itu adalah semacam rintisan kemudian yang pada tahun yang akan datang, ketika mereka bisa melakukan sebuah festival dalam bentuk tatap muka, ini akan tetap mereka bawa. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pandemi ini adalah barangkali pandemi ini bisa tetap kita ambil sebuah pelajaran gitu dari situasi ini, yaitu kemungkinan untuk memanfaatkan festival dalam format daring. Jadi barangkali di tahun depan kita bahkan ketika suasana atau situasinya sudah kembali normal, kita bisa melakukan sebuah kombinasi, sebuah festival yang bersifat tatap muka sekaligus daring, sehingga fungsi-fungsi dari sebuah festival, yaitu adanya sebuah penyebaran pesan dan informasi berkaitan dengan kebudayaan dan nilai-nilai tertentu itu menjadi semakin terfasilitasi.
Saya pikir itu saja Mas Dede atau Bapak moderator, Ibu moderator yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa mempunyai ruang yang lebih untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Egi untuk paparannya. Pak Dede, Mbak Fafa, ini kayaknya dari Disbudpar sudah ada ya? Langsung aja Mbak. Langsung aja. Bapak yang dari Disbudpar Majene, Pak Fahmi yang mana ya Pak? Ya. Oh ya, Pak Fahmi. Kami persilahkan Pak untuk menyampaikan paparannya ya Pak. Ya, izin minta maaf Ibu karena tadi nggak ada gangguan, mati lampu di kantor, kemudian jaringan lagi ngadat. Mungkin bisa diulangi Bu, apa yang bisa kami sampaikan? Terima kasih Pak Fahmi. Jadi sesuai dengan himbauan kita minggu lalu bahwa dari Kabupaten Majene pagi hari ini untuk mempresentasikan mengerucutkannya festival Sipamandar yang minggu lalu sudah kita diskusikan Pak. Jadi kemarin kalau sudah ada progres, sudah ada meeting bersama, nah itu mohon untuk dipaparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya coba share. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi narasumber Bapak Ibu-ibu yang sama berbahagia, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene selaku mewakili Ibu Kadis karena kebetulan hari ini ada persiapan pameran museum Pak, dalam rangka hari museum. Jadi ada anggaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang kebetulan tahun ini Majene juga dapat anggaran itu, sehingga dalam rangka peringatan Hari Museum itu akan diadakan nanti pameran museum di Kabupaten Majene. Jadi mungkin Ibu Kadis sementara kita tunggu karena dalam perjalanan dari museum, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama sebentar untuk mendengarkan arahan beliau. Jadi kembali ke pokok permasalahan tadi Ibu tentang item-item yang kami sudah bersama dengan teman-teman penggiat literasi ini, bahwa kegiatan Festival Sipamandar 2020 untuk Kabupaten Majene dengan melihat pokok-pokok berdasarkan dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu, maka ada 8 item yang coba akan kami tampilkan. Yang pertama itu adalah ritual adat. Jadi di ritual adat itu ada 2 kegiatan, yaitu acara penampilan dari Giling dan Pepio. Jadi Pak Giling itu adalah nyanyian kidung yang diperuntukkan pada saat ada acara adat yang ada di Kecamatan Pambuang. Sedangkan Pepio ini itu ada di Kecamatan Malunda. Ya. Kemudian yang kedua adalah sastra lisan. Sastra lisan ini ada 3 item yang coba kami akan lakukan, yaitu Sekolah Lontar, kemudian Festival Sastra Mandar, di mana di dalamnya akan kami kumpulkan kami munculkan kembali sastra Mandar yang hampir punah maupun yang masih bisa kita temukan pada saat ini. Kemudian
Yang ketiga Pak adalah lapak baca dan pameran buku. Kemudian yang ketiga tentang situs budaya. Budaya ini kegiatannya kami mencoba memperkenalkan situs-situs atau makam yang berhubungan dengan sejarah dan budaya kepada generasi muda, khusus pada anak-anak sekolah. Kemudian yang ketiga adalah permainan rakyat atau permainan tradisional. Di sini ada beberapa. Halo Pak Fahmi. Pak Fahmi. Ya, mohon maaf, suara Bapak kan bergema. Kita dari yang kegiatan ketiga tidak tertangkap. Mohon diulang. Mungkin karena Mbak Fafa. Ya. Mungkin karena ada device yang lain, peralatan yang lain di dekat Pak Fahmi yang menimbulkan feedback. Mungkin laptop atau HP yang juga sedang mengikuti Pak Fahmi. Oh ya, oke. Ya. Mohon diulang dari kegiatan yang ketiga ya Pak. Iya, jadi saya ulangi Bu ya, kegiatan yang ketiga adalah situs budaya. Situs budaya ini kami akan memperkenalkan khususnya kepada generasi muda untuk bagaimana melihat beberapa situs budaya yang ada di Kabupaten Majene. Kemudian yang keempat adalah permainan rakyat atau permainan tradisional. Mak gasing, kemudian mak jeka, malayang, mak taru, mak asing, dan mak cangkeh. Minta maaf Ibu karena kami menggunakan bahasa Mandar karena bahasa Indonesianya kami belum ini. Ada beberapa sebagian yang bisa, misalnya majeka itu adalah permainan engrang. Kalau mungkin magasing mungkin juga bahasa Indonesianya gasing. Nah, kami lanjut yaitu kesenian tradisional. Kesenian tradisional ini adalah kami akan tampilkan tentang Patudu Tomuane. Ini Patudu Tomuane Ibu adalah tarian yang dibawakan khusus untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang belum balik. Nah, biasanya Patudu Tomuane ini adalah biasa ditampilkan pada saat menerima tamu atau acara-acara adat lainnya. Kemudian kesenian tradisional selanjutnya adalah keke, kemudian calong, kemudian rawana atau rebana, kemudian festival sayang-sayang, kemudian kacaping. Lanjut olahraga tradisional. Olahraga tradisional ada 5 yang kami tampilkan, yaitu Pak Maca atau Makot Tahu, atau biasa juga disebut dengan silat dari kata pencak, maca. Kemudian si pangisi, adu panco. Kemudian maragang, ya sepak ragang yang menggunakan bola dari rotan. Kemudian redi papang, bulu tangkis tradisional, permainan bulu tangkis tradisional. Kemudian papasiluba lepa-lepa. Ini lomba mendayung perahu lepa ini Bu, sampan. Nah, kemudian selanjutnya teknologi tradisional. Teknologi tradisional ini ada 3, yaitu Patapakowi atau pandai besi, pengetahuan tentang pandai besi. Kemudian Patana Lomo, pengetahuan tentang bagaimana membuat minyak tradisional Mandar, minyak kelapa tradisional Mandar. Kemudian yang ketiga adalah Papapialopi, adalah tukang perahu, teknologi pembuatan perahu, bisa sande atau bisa perahu jenis perahu lainnya. Kemudian yang terakhir kuliner tradisional. Ada beberapa kuliner tradisional yang sudah jarang kita jumpai, bahkan sudah tidak ada lagi yang tapi masih ada yang bisa membuat, masih ada orang yang bisa membuat. Ada beberapa Ibu, Jepa, Lokanjoroi, Tokja, Pak Leo, Paso, Sakako, Putih Caker, Bu Palu, Jepa-jepa,
kemudian makanan khas tradisional Mandar dari ikan, bau piapi, peja pais, dan terakhir cucur. Jadi barangkali itu Bu, item yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Teman-teman Iya, lain silakan. ada yang mau menjelaskan, memberi tambahan penjelasan soal 8 item kegiatan ini? Kalau belum, Mbak Fafa mau menanggapi dulu? Suaranya Mbak Fafa nggak kedengaran. Mas, terima kasih. Pada intinya ini masih mengacu pada proposal yang diajukan kepada Indonesianya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mesti memang menunya banyak sekali ya. Tapi yang perlu kita sampaikan seperti apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Egi dan kita diskusikan sudah minggu lalu bahwasanya festival ini akan mengetengahkan sebuah wacana. Festival ini akan mengetengahkan sebuah isu yang sangat melekat di tentu saja di Majene. Nah, kalau sudah disepakati bahwa ini pertemuan dari dua budaya agraris dan maritim, kemudian tetap harus ada core yang mewakilinya. Dari sederet tadi acara kan tidak mungkin semua akan kita semua akan kita wacanakan. Artinya dalam sebuah festival itu mesti kita pilih satu yang bisa mewakili ikon Majene. Misalnya apakah lontarnya, apakah yang lainnya, apakah justru dalam forum diskusi ini nanti mestinya sudah mengerucut yang harusnya ini menjadi PR minggu kemarin. Nah, itu yang mesti kita sepakati dulu. Core-nya dari Kabupaten Majene ini apa gitu. Monggo untuk yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Saya ada mendengar ini. Ya, pertama saya menyenangkan menurut saya senang sekali teman-teman sudah berdiskusi untuk kemudian menyusun ulang secara bersama-sama rencana kegiatan di tahun 2021. Dan komentar saya yang pertama sebenarnya mungkin agak mirip dengan Mbak Fafa. Saya kira apa yang minggu lalu dibicarakan sebagai pengikat dari Festival Sipa Mandar, yaitu adanya sejarah perjanjian, bahkan berulang-ulang menurut informasi dari teman-teman Majene, bahwa dulu pernah ada perjanjian secara berulang-ulang dari nenek moyang orang Majene, yang disebut peristiwa Tamajara 12 kalau tidak salah, yang akan menjadi wacana atau akan menjadi dasar yang akan ingin disebarkan. Jadi informasi itu yang ingin kemudian dibagikan sebagai salah satu nilai utama di balik pelaksanaan festival ini, yaitu betapa nenek moyang orang Majene sudah punya suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara dua budaya yang berbeda, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Nah, ini yang mungkin tentu saja belum tergambarkan ketika yang disebutkan atau yang dipresentasikan barusan baru adalah butir-butir kegiatan. Artinya apa? Artinya kita segera akan memerlukan tim kurasi yang kuat yang akan menjahit 8 item kegiatan yang sebenarnya sangat berbeda-beda ini, bahkan hampir memenuhi semua kategorisasi atau sistem OPK yang dijelaskan oleh undang-undang ya. Untung nggak 10 ya, kalau di undang-undang ada 10 objek kemajuan kebudayaan, ini 8 diantaranya sudah dipenuhi gitu.
Mungkin tentu saja yang belum muncul cuman manuskrip, saya rasa yang lain udah muncul. Tapi nggak apa-apa karena memang itu sebenarnya kerangka kegiatan serupa ini silakan ditentukan sendiri oleh teman-teman di Majene ya. Cuman catatan saya yang pertama adalah tim kurator nanti punya PR yang lumayan besar untuk menjahit kegiatan dari item-item yang berbeda-beda ini. Jadi kalau minggu lalu Mas Adi memberi ilustrasi bahwa tim kurasi atau para kurator festival itu adalah seperti koki yang akan menghidangkan makanan yang terdiri dari bahan-bahan yang berbeda-beda ini, maka kalau sekarang saya kira ilustrasinya jadi bukan koki yang kemudian menghidangkan makanan, tapi yang pertama sekali harus dilakukan justru menjahit, menemukan benang merah dari kegiatan yang berbeda-beda ini. Nah, sehingga nanti minggu depan harapannya kita bisa berdiskusi dari 8 item yang direncanakan akan dilaksanakan dalam Festival Sipamandar di tahun 2021 ini, benang merah atau yang tadi dibilang oleh Mbak Fafa sebagai ikon atau semangat yang sedang dibagikan oleh festival ini itu bisa ketahuan. Dan nanti ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Egy yang tadi membedakan antara publikasi dengan komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan hal-hal nilai-nilai di balik 8 kegiatan ini harus segera dipikirkan dari sekarang oleh tim komunikasi dan kerjasama, saya kira. Nah, maka nanti mungkin di akhir kegiatan, di akhir pertemuan kita di sesi ini, kita bisa mulai melihat, kalau tadi Mas Egy sebenarnya sudah membayangkan sedikit apa yang harus dikerjakan oleh tim komunikasi dari sekarang, nanti kita lihat apa yang harus dikerjakan oleh tim kurator. Dan tim kurator saya kira tidak bisa bekerja kalau tim pengelola pengetahuannya belum bekerja. Karena seperti minggu lalu kita sudah singgung sedikit, ini 4 divisi ini saling berhubungan. Jadi nanti kita akan lihat bahwa tim pengelola pengetahuan harus segera mulai bekerja untuk mengumpulkan semua informasi yang dipandang penting dan berharga di balik Festival Sipamandar yang terdiri dari 8 item ini untuk kemudian digunakan oleh tim kurasi nanti menyusun kuratorial festival ini. Jadi, nah kuratorial festival ini adalah hal pertama yang akan digunakan pula oleh tim komunikasi untuk mulai dari sekarang misalnya sesegera mungkin mengkomunikasikan festival ini kepada khalayak. Nah, jadi ini saling kaitan ini yang nanti mungkin akan kita lihat. Jadi itu catatan saya yang pertama, bahwa tim kurator harus segera menjahit ini 8 item yang lumayan berbeda-beda ya memenuhi taksonomi dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang digariskan undang-undang. Itu yang pertama saya kira. Sehingga terus yang kedua halo, ada suara lain ya? Ada suara lain. Oke. Nah, Pak Fahmi juga tidak apa-apa. Saya kira saya senang. Kita juga di tim Indonesia senang teman-teman sudah berdiskusi. Saya yakin diskusinya hangat sekali. Sehingga kemudian diputuskan untuk mengambil 8 item kegiatan. Sehingga juga yang nanti pekerjaannya tidak kecil juga adalah tentu saja tim produksi. Nanti saya kira Mbak Fafa bisa turut membagikan bayangan tentang apa-apa yang harus segera dibuat oleh tim produksi dengan bentangan kegiatan yang lumayan luas ini, Mbak Fafa. Saya kira mungkin setelah ini Mbak Fafa bisa berbagi soal itu. Sehingga nanti teman-teman Majene setelah memutuskan item-item kegiatan ini bisa segera membentuk tim pelaksananya ini, Pak Fahmi. Harus segera dibentuk tim pelaksananya, dan masing-masing tim pelaksana punya waktu yang cukup, menurut saya, untuk mempersiapkan strategi kerjanya atau rancangan kerjanya masing-masing. Nah, divisinya ada 4, seperti yang minggu lalu sudah kita bicarakan. Namanya terserah teman-teman, sesuai dengan konvensi atau kebiasaan kita di Majene, tapi yang jelas ada tim pengelola pengetahuan,
ada tim kurasi atau para kurator, kemudian ada tim produksinya yang dipimpin oleh direktur festival, dan nanti ada tim yang tadi dijelaskan oleh Mas Egy sebagai tim komunikasi dan kerjasama. Sebenarnya itu juga masih bisa dipecah. Kalau ingin dipecah berarti ada tim komunikasi dan ada tim kerjasama. Nah, tim ini yang mungkin setelah ini segera bisa dibayangkan sehingga minggu depan kita bisa mendengarkan rencana kerja dari masing-masing tim sehubungan dengan 8 item kegiatan yang tersebar atau memenuhi taksonomi objek pemajuan kebudayaan. Itu komentar saya yang untuk sementara ini. Mas Egy, kalau ada atau Mbak Fafa silakan. Terima kasih. Atau Mbak Ade mau duluan? Nggak ada Mbak Ade, Mas. Kita bertiga. Mas Ade, Mas Dede, dan Mbak Fafa. Maaf. Mbak Fafa, kalau nggak saya duluan juga nggak apa-apa. Oke. Belajar dari penyelenggaraan Indonesianya di tempat-tempat yang lain, memang ada dua kecenderungan ini, metode yang dibuat oleh teman-teman di daerah untuk membuat sebuah format festival. Pertama adalah yang berdasarkan kepada OPK, jadi mereka memilih satu OPK dan kemudian mereka fokus di situ. Jadi itu dengan sendirinya tugas-tugas seperti yang baru saja disampaikan oleh Mas Dede itu tidak perlu dilakukan karena dalam sebuah OPK biasanya permasalahan, kemudian muatan nilai dan semacamnya itu termaktub di dalamnya. Nah, tapi ini juga mempunyai beberapa yang berdasarkan OPK ini juga punya tantangan ketika festival ini kita coba untuk proyeksikan ke depan, setahun, 2-3 tahun ke depan, apakah tetap dengan OPK yang sama misalnya. Misalnya di Gayo misalnya, dengan samannya, akan menjadi pertanyaan sebagai sebuah milestone ke depan kira-kira mau dalam bentuknya seperti apa. Nah, yang kedua adalah yang tempuh oleh teman-teman di Majene sebetulnya. Jadi membentuk sebuah wadah, kemudian di dalam wadah tersebut bisa dimasukkan beberapa OPK yang ada di Majene. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan oleh Mas Dede adalah kita terutama adalah tim kurasi harus bisa membuat OPK-OPK yang dipilih tadi mempunyai relevansi dengan tema yang diangkat. Saya pikir ini juga masih memungkinkan dan itu ada banyak daerah yang melakukan hal yang sama dan mereka akhirnya dengan diskusi yang intens dan dengan perasaan gembira tentu saja harus menemukan juga cara untuk menjahit istilahnya Mas Dede tadi. Misalnya saja apa yang terjadi di Jawa Timur misalnya, ketika mereka bahkan lebih kompleks lagi karena mereka melibatkan sekian banyak kabupaten dengan sekian banyak OPK dan bentuk kebudayaan kesenian yang berbeda-beda. Bagaimana ini disatukan dalam sebuah festival yang bunyi kan ya, yang bukan sekedar sebuah keranjang yang berisi bermacam-macam bermacam-macam menu yang berbeda-beda tanpa ikatan. Nah, akhirnya mereka menemukan sebuah formula dalam bentuk Panji. Jadi mereka mengangkat tema Panji karena Panji itu adalah sebuah epos besar di daerah Jawa Timur di abad 15-14 mungkin ya itu dan itu termanifestasi dalam beberapa bentuk kesenian. Cerita Panji itu muncul dalam lukisan, dalam tari, dalam wayang, dalam tembang atau lagu, ada banyak. Jadi sebuah formula tadi akhirnya mampu untuk menjadi benang merah atau apapun istilahnya yang bisa menjahit sekian banyak OPK yang ada. Baru saja kemarin di Jawa Barat kami juga berhadapan dengan kasus yang sama. Ada sekian banyak juga daerah yang semuanya ingin menampilkan OPK yang berbeda. Walaupun pada akhirnya memang ada beberapa OPK yang memang harus dicoret karena memang tidak relevan dengan tema besar yang disepakati. Akhirnya itu terjadi. Kami waktu kemarin itu
menyepakati dengan sebuah tema festival yang kita sebut sebagai temanya adalah air, jadi bertema tentang air. Jadi ada ritual, ada bentuk tarian, ada bentuk-bentuk senian yang lain yang semuanya sebetulnya berbicara tentang air, atau kalau skala yang lebih luas sebenarnya berbicara soal lingkungan. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman sebetulnya dalam kerangka pertemuan antara laut dan gunung ini menurut saya adalah sebuah tema yang besar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Karena di dalam tema tersebut sebetulnya bisa ditarik beberapa value atau nilai yang ada di dalamnya, misalnya tentang toleransi, tentang kelenturan atau adaptasi dan semacamnya, yang tentu saja menjadi syarat bagi sebuah pertemuan dua kultur yang berbeda. Jadi dengan sekian banyak, ada 8 OPK yang ada tadi, menurut saya sah-sah saja, mungkin saja. Yang perlu dilakukan adalah kemudian misalnya mencari relevansi dari setiap OPK dengan tema besarnya. Misalnya ketika dihadirkan kuliner misalnya. Nah, kuliner ini adalah kuliner yang memang mempresentasikan pertemuan antara budaya pesisir dengan budaya gunung, tembang atau lagu yang memang mempresentasikan hal-hal tersebut. Jadi menarik sekali menurut saya, tema besarnya sudah sangat menarik, OPK-nya kita punya banyak bahan, jadi teman-teman punya kesempatan untuk membuat jahitan yang tidak hanya kuat, tapi bisa menjadi jahitan yang indah seperti sebuah renda, begitu barangkali. Terima kasih. Silakan Mbak Wafa. Ya, makasih Mas Egi. Saya kembali ingat bahwa dalam proposal awal, teman-teman di Majene ini menuliskan ada semacam prasasti atau semacam filosofi yang diyakini dari pertemuan daratan dan maritim itu. Jadi ada, saya lupa bahasa Majenenya, tapi Tama jarak, Mbak. Tama jarak 1 dan 2. Sama jarak 1 dan 2, yang artinya adalah saling menguatkan. Nah, ini mungkin menjadi tema besar begitu yang kemudian diangkat, entah nanti teman-teman yang menentukan ya, misalnya menjadi bagian judul atau apa, yang kemudian ini mewadahi dari konsep menu dari 8 item yang tadi disampaikan. Sehingga perwujudannya ya beragam menu yang tadi akan disajikan begitu di dalam sama jarak 1, 2 itu. Mungkin bisa jadi begitu, atau yang lainnya, yang pasti memang tidak harus mengerucut menjadi satu lontarnya atau apanya, tapi yang menguatkan, yang kemudian menghubungkan, tadi kita menjahit gitu, menyelaraskan semuanya dan bisa mewakili dari representasi Kabupaten Majene itu, saya pikir bisa dengan pola seperti itu gitu. Silakan mungkin dari teman-teman komunitas dulu atau dari dinas, monggo. Ya, terima kasih Bu Papa. Saya hanya ingin meluruskan apa yang disampaikan selama ini, bahwa itu perjanjian Tamajara 1 dan 2 itu adalah perjanjian pra sebelum masuk ke Sipamandar. Jadi kami ulangi bahwa perjanjian Tamajara 1 dan 2 itu adalah pra sebelum masuk perjanjian utama yang dinamakan Lamungan Batu di Luyu. Jadi intinya yang Sipamandar ini adalah ada di perjanjian Lamungan Batu di Luyo itu. Jadi kalau hanya perjanjian Tamajara 1 dan 2 hanya sekelompok saja yang ada di pinggir pantai, di daerah pantai maritim. Kemudian untuk menyatukan dua kekuatan ini antara darat dan laut ini ada di perjanjian Lamungan Batu di Luyo, Bu.
Barangkali itu tambahan saya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh yang tadi oleh Bapak Egi dan Pak Dede ini, memang betul Bu, kami baru mau merampingkan secara sederhana kembali dari ada 8 ini. Jadi saya mencoba untuk mudah-mudahan teman-teman yang lain masih bisa berkomunikasi dengan kami, kerjasama dengan dinas untuk lebih mengerucutkan kembali dengan apa yang saya sebutkan tadi ini. Barangkali seperti itu. Iya, Pak Fahmi, suara saya cukup jelas, Ya. Mbak Egar? Ya. Sangat jelas, sangat jelas. Iya, iya. Ya. Pak, saran saya dari yang oleh Mbak Fafa sampaikan tadi itu sebenarnya begini, sederhananya kalau saya kira begini, Festival Sipamandar itu ingin dikenal dan diingat sebagai festival apa? Mungkin itu pertanyaannya. Festival sastra lisan kah atau festival gado-gado? Misalnya itu. Ya, jadi misalnya saya nih punya grup sastra lisan di Sumatera Barat. Lalu mendengar bahwa ada festival Sipamandar di Majene. Itu saya bisa mengancang untuk tahun depan saya mau hadir di festival Sipamandar gitu. Nah, harapan semacam itu yang mungkin segera bisa teman-teman diskusikan juga gitu. Jadi dengan atas dasar itu ketika sudah ditentukan ini festival permainan tradisional atau misalnya ini festival sastra lisan. Kalau sudah ditentukan identitas yang tentu nanti ada kaitannya dengan apa yang akan dikomunikasikan kepada khalayak, baik saya selalu membayangkan komunikasi itu arahnya dua, yang disampaikan Mas Egi tadi. Yang pertama ke dalam kebudayaan itu sendiri, atau katakanlah istilah orang sekarang mungkin intrakultural ya, jadi ke dalam kebudayaan itu sendiri. Dan yang satu lagi tentu saja yang antar kultural atau interkultural, keluar dari lingkup budaya itu gitu. Jadi komunikasi yang keluar itu biasanya butuh identitas serupa itu tadi. Ini festival sastra atau festival sastra lisan atau festival film atau festival apa. Nah, mungkin itu cara untuk mengawal nanti diskusi selanjutnya, saya kira Pak Fahmi. Jadi dengan cara itu teman-teman bisa memutuskan, tidak berarti harus segera dibuang item-itemnya, bukan begitu, tapi kemudian bisa ditentukan event utama atau main eventnya sebenarnya yang mana. Sehingga kita bisa petakan ini event utama kita, yang 1, 2, 3, 4 adalah event pendukung atau event yang tujuannya untuk memeriahkan gitu. Sementara yang akan kita komunikasikan lebih banyak atau akan menjadi identitas dari festival ini adalah event 1, 2, 3 misalnya. Misalnya begitu, ini contoh saja gitu. Misalnya kalau kita lihat dari yang ada, misalnya mungkin saja yang akan dikedepankan dalam komunikasi kita keluar misalnya adalah sastra lisannya, di mana ada sekolah lontar, ada festival sastra mandarnya, kemudian ada pameran bukunya, dan kemudian yang lain itu selain dipandang sebagai event kedua atau peristiwa tambahan, itu dengan mudah bisa kita selalu kaitkan dengan peristiwa yang utama itu, yaitu sastra lisan, misalnya begitu. Hanya untuk untuk diskusi selanjutnya saya kira bisa dimulai dari situ. Jadi pertanyaan yang bisa dijawab pertama adalah Festival Sipamandar ini festival apa ya? Festival seni pertunjukan atau festival sastra lisan atau festival apa? Itu dulu. Nah, setelah itu kita jadi bisa menentukan, oh ini event utamanya yang ini. Yang lain ini gimana? Yang lain ini adalah festival untuk memeriahkan, yang tujuannya sebenarnya adalah selalu akan dikaitkan dengan yang utama ini, misalnya, yaitu sastra lisan gitu. Nah, dengan begitu nanti festival jadi punya ikon seperti kata Mbak Fafa ya. Jadi orang tahu, orang siap-siap gitu dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Kalau orang mau hadir di Festival Sipamandar, mereka jadi sudah bisa mencocokkan diri gitu loh.
oh kita ini kelompok permainan rakyat, nggak cocok datang ke sana. Kenapa? Karena di Festival Sipamandar itu permainan rakyat itu cuman event kedua, event utamanya sebenarnya yang utama adalah sastra lisan. Misalnya begitu loh Pak, bayangan kami, festival itu jadi punya penanda utama gitu, jadi punya identitas utama. Itu saran saya yang pertama itu sih sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Mungkin ada tambahan dari pihak Disbudpar. Ini kan tadi sudah ada beberapa masukan dari ketiga narasumber kita. Kami persilahkan. Mungkin, ya, Mas Bustan. Tambahan. Oh iya Pak, silakan iya, Pak. Ya. Iya silakan Pak Fahmi. Pak Bustan ada ya? Oh ya, saya. Oke, terima kasih. Itu mungkin tambahan saya hanya ingin bertanya kepada Mas Dede sama Mbak Fahmi ini, apakah dari 8 item PPKD yang kami coba ramu ini, apakah masih bisa berkurang atau bisa bertambah? Barangkali seperti itu. Tapi tetap mengacu ke tujuan utama dari tema yang akan kami tampilkan di Festival Sipamandar ini. Ya, barangkali itu pertanyaan saya. Ya, makasih. Bapak, ya saya jawab. Terima kasih Pak Fahmi. Sebenarnya bertambah atau berkurangnya tidak bisa ditentukan oleh kami di Sekretariat Indonesiana. Itu kembali ke teman-teman. Yang bisa saya menanggapinya, mengomentarinya gini Pak Fahmi. Yang pertama sekali tetap prinsipnya tadi itu mohon diperhatikan event utama atau peristiwa utama yang mau dijadikan sebagai katakanlah dalam tanda petik jualan dari festival ini, itulah ya, untuk dikomunikasikan keluar bahwa ini festival apa, gitu. Itu yang pertama. Dan yang lain dengan demikian harus dilihat sebagai, kita kan bisa lihat sebenarnya ada 3 lingkaran gitu kalau saya membayangkan, ada event utamanya, kemudian ada event pendukung yang semuanya diarahkan sebenarnya untuk mendukung lebih terkomunikasikannya gagasan di balik peristiwa utama atau event utama itu. Lalu nanti ada lingkaran ketiga yang memang sebenarnya ditujukan untuk memeriahkan gitu. Jadi memberi ruang kepada pihak-pihak yang kalau hanya kita sediakan festival utama atau peristiwa utamanya, mereka jadi tidak punya ruang ekspresi misalnya, itu bisa ditambahkan lingkaran ketiga di mana ya sifatnya memang ya kemeriahan gitu, kayak festival rakyat. Bisa seperti itu. Nah, apakah kemudian bisa bertambah atau berkurang? Ya tentu saja yang pertama dipertimbangkan adalah sumber daya, saya kira. Sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang dimiliki, tentu itu yang akan menjadi patokan apakah mau dikurangi atau ditambah. Nah, tapi terima kasih pertanyaan Pak Fahmi mengingatkan saya bahwa saya juga tadi lupa bahwa setelah menentukan event utama dan kemudian event pendukung dan event kemeriahan yang saya bilang gitu, setelah memetakan itu, juga perlu tim segera memutuskan bentuknya atau formatnya seperti apa gitu. Nah, format ini adalah apakah minggu lalu sudah kita bilang gitu bahwa kalau secara prinsipnya adalah yang pertama adalah inventarisasi dan pendokumentasian, kemudian yang kedua adalah literasi dan atau diseminasi gitu. Kemudian yang ketiga biasanya ada ekspresi gitu. Nah, lalu akhirnya itu harus diturunkan dalam bentuk format kegiatan. Ini format kegiatannya apa? Pameran, pagelaran, seminar, diskusi, dan seterusnya. Itu yang juga bisa segera dipetakan, saya kira. Nah, kalau formatnya sudah ditentukan, jangan-jangan ada 4 atau 5 kegiatan ini yang bisa sebenarnya dalam satu format aja. Jadi hadir bersama gitu, kesenian rakyat, permainan rakyat, misalnya olahraga tradisional, saya kira bisa hadir dalam satu format ya, format pagelaran aja itu semua gitu misalnya. Sementara yang lain misalnya kita prioritaskan untuk misalnya dibuat dalam bentuk seminar, diskusi, FGD dan seterusnya. Nah, jadi ada 2. Jadi petakanlah mana event utama dan pendukungnya, kemudian petakan juga
formatnya akan seperti apa. Dan saya kira di format itu nanti kita bisa merampingkan. Jadi mungkin kalau format acaranya cuma 3, misalnya ada 1 pameran, 1 seminar, dan 1 pagelaran, ya sudah, berarti kita bisa lihat item mana yang bisa masuk di pagelaran, item mana yang akan jadi seminar, dan item mana yang akan jadi pameran. Misalnya begitu. Jadi itu saran saya, Pak Fahmi. Jadi bukan soal bisa ditambah atau tidak, itu kembali ke teman-teman. Yang harus dipetakan adalah sumber daya yang kita miliki di Majene. Sumber daya manusia dan sumber daya anggarannya. Itu tanggapan saya. Mbak Fafa mau silakan, Mbak, kalau mau menambahkan. Ya kurang lebih sama ya. Sebenarnya dari rentetan 8 tadi, misalnya dikategorisasikan kan mana yang kemudian menjadi utama, mana yang misalnya tidak mungkin dari 8 itu menjadi unggulan semua gitu. Sama, Mas. Mas Egi masih ada tambahan? Oke. Pak Fahmi dan teman-teman, saya membayangkan begini, minggu depan kita sudah mulai bisa membicarakan juga diskusi. Jadi setelah ini akan ada diskusi, saya kira teman-teman Pak Fahmi dan Disbudpar Majene mohon memfasilitasi agar teman-teman bisa segera mendiskusikan. Yang pertama adalah memetakan item kegiatan ini menjadi event utama atau acara utama dan acara pendukung. Kemudian memetakan atau membayangkan formatnya akan seperti apa, apakah pagelaran, apakah pameran, apakah diskusi, apakah seminar, atau apalagi gitu, yang lain-lain. Kemudian setelahnya tentu saja menyusun tim kerja yang kuat. Jadi minggu depan kita sudah mudah-mudahan ya, harapannya kita sudah bisa membicarakan tim kerja di Majene. Gitu. Jadi ada 4 divisi itu tadi, divisi pengelolaan pengetahuan, divisi kurasi, divisi produksinya, divisi komunikasi dan kerjasama. Dan masing-masing sudah membayangkan kerangka kerjanya akan seperti apa, atau strategi kerjanya akan seperti apa. Nah, untuk kebutuhan itu, Pak Enggar, bolehkah saya berbagi berbagi presentasi? Boleh dari sekali. Dari sini saja ya. Boleh, silakan. Saya berikan akses untuk Pak Dede share screen atau mau? Ya. Boleh share screen aja. Oke, baik. Supaya nggak lama. Oke, silakan Pak Dede. Ya, terima kasih Mbak Enggar. Baik, teman-teman, sebentar saya kebutuhan minggu depan, saya kira kalau divisi komunikasi tadi sudah dijelaskan. Nanti saya minta tolong Mbak Fafa, karena di sini belum terangkum soal produksi, Mbak. Mohon nanti juga dijelaskan soal produksi ya. Ini kebetulan yang bisa saya uraikan untuk teman-teman mendapatkan bayangan dari pelaksanaan 2 Indonesiana tahun 2018 dan 2019. Ini saya rangkumkan bayangan tentang divisi pengelolaan pengetahuan dan divisi kurasi. Dan sebelum saya presentasikan, saya ingin mengatakan bahwa ini bukanlah suatu struktur yang baku dan kaku ya Pak. Ini prinsipnya aja sebenarnya. Nah, ini sudah kita bayangkan di pertemuan pertama. Jadi ini ada tim produksi mulai dari direktur festival sampai sekretariat, kemudian direktur program di bawah, dan direktur artistik. Nah, direktur program ini kalau dalam cara pandangnya Indonesiana ini tergantung item kegiatan itu tadi. Jadi kalau ada 8 item kegiatan, jangan-jangan kita butuh manajer acaranya itu sampai 8 orang juga yang diketuai oleh 1 orang direktur program. Nah, nanti direktur artistik di sebelah kanannya, kemudian tentu saja kalau acara ini tergantung format. Kalau format acaranya tersebar di banyak lokasi, maka kita butuh manajer lokasi yang mungkin punya asisten beberapa orang nih di bagian sini. Tapi yang ingin saya garis bawahi dari direktur festival sampai ke manajer teknis ini adalah tim produksi yang kita bicarakan. Jadi yang bertanda orange di tengah. Kemudian ada tim yang bertanda merah, ini yang tadi saya bilang
sebenarnya sumber dari pekerjaan tim-tim yang lain itu adalah di tim ini, tim pengelola pengetahuan yang dilatari oleh lingkaran merah ini. Nah, tim pengelola pengetahuan ini biasanya dibagi atas ada tim risetnya sendiri, jadi yang meneliti, yang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya perihal objek pemajuan kebudayaan. Nah, kalau ada 8 tadi saya bilang taksonomi, maka pekerjaannya juga artinya mengumpulkan informasi tentang 8 itu gitu. Informasinya soal pelakunya siapa saja, apakah masih ada komunitas yang menggeluti olahraga tradisional itu, kemudian apakah masih ada maestronya yang bisa kita mintai atau kita gali pengetahuannya, dan seterusnya. Kemudian ada manajer arsip yang mengarsipkan dan juga mempelajari arsip-arsip dari masing-masing kegiatan. Nah, yang berlatar biru ini yang tadi dijelaskan Mas Egy, komunikasi dan kerjasama. Itu diketuai oleh seorang direktur bayangan kami, tapi kembali bagaimana di Majene silakan diatur, apakah akan diketuai oleh seorang ketua atau apa gitu, tapi prinsipnya ada bagian tersendiri di dalam struktur organisasi festival nanti di mana ada divisi atau bagian komunikasi dan kerjasama. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang di sebelah paling kanan, tim kurator. Nah, ini tim kurator yang nanti harus memetakan kegiatan yang 8 itu mana yang utama, mana yang merupakan pendukung, dan mana yang merupakan kemeriahan saja. Gitu. Nah, 4 tim ini saya kira yang segera harus disusun. Tentu saja acuannya adalah program yang sudah direncanakan tadi, yang dipresentasikan oleh Pak Fahmi. Nah, tim pengelola pengetahuan itu apa saja ya yang harus mereka lakukan? Antara lain ini. Yang pertama tentu saja merancangkan strategi pengelolaan pengetahuannya. Jadi membuat rencana selama pelaksanaan festival ini, itu apa saja yang akan mereka lakukan untuk mengumpulkan pengetahuan terkait dengan objek pemajuan kebudayaan yang tengah disajikan melalui festival. Nah, ini pengumpulan data setelah membuat strategi, tentu saja mereka mulai bekerja untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi perihal OPK yang sudah dipilih dan akan disajikan di dalam festival. Bentuknya macam-macam ya, tulisan, audio visual, foto, dan lain-lain. Sebanyak mungkin informasi yang mungkin dikumpulkan tentang OPK. Kemudian selanjutnya, tim pengelola pengetahuan juga harus merencanakan cara menyimpan dan mengarsipkan pengetahuan yang sudah dikumpulkan itu. Nah, kalau di masa kini, tadi Mas Egy sudah singgung, saya kira salah satu pilihannya adalah dalam format digital. Jadi, tentu tergantung juga pada kemampuan dan kebiasaan di Majene. Ya, gimana cara menyimpan ini, mengarsipkan ini. Tidak ada salahnya diarsipkan dalam bentuk manual, saya kira juga nggak apa-apa. Tapi prinsipnya adalah harus merencanakan penyimpanannya bagaimana. Kemudian selanjutnya merencanakan juga distribusi atau diseminasi pengetahuan itu gitu, kepada khalayak, tentu dengan bekerja sama dengan tim komunikasi juga. Lalu juga merancang bagaimana kegiatan ini akan dievaluasi nanti. Apa yang mau diukur dari festival itu. Nah, salah satunya misalnya apakah festival berhasil menyematkan identitas kepada dirinya sendiri, kepada festival itu sendiri sebagai festival, misalnya festival sastra lisan, sebagaimana yang direncanakan. Ini kira-kira cakupan kerja dari tim pengelola pengetahuan. Nah, tentu saja teman-teman di Majene dengan kesepakatan tentang item kegiatan di dalam festival Sipamandar sudah bisa membayangkan siapa orang-orang yang tepat berada di tim pengelola pengetahuan ini. Nah, ini dari Mbak Ade ya, dan dan almarhum Mas Anung yang sudah biasa sekali di tim pengelola pengetahuan. Kira-kira begini, gimana sih cara mencari orang yang memenuhi kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk berada di tim pengelola pengetahuan? Nah, ini katanya paling tidak ada 5 ini. Ini nomornya salah ini. Nomor 1, memiliki kemampuan menulis biasanya, karena informasi data yang mereka kumpulkan itu tentu saja kemudian harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan riset, baik pustaka maupun lapangan.
Dan yang ketiga, memiliki kemampuan analisis. Jadi data yang dia peroleh itu tentu saja paling tidak harus dia kelompok-kelompokkan, kemudian dia juga tafsirkan gitu. Ini apa, pengetahuan apa yang bisa didapatkan dari data-data yang sudah kita kumpulkan ini. Jadi semacam kemampuan menganalisis. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan TIK dasar ya. Ini juga memahami sedikit bahwa sekarang kita bisa menyebarkan pengetahuan melalui media-media digital, memanfaatkan media digital. Kemudian yang kelima ya, ini agak normatif ya, mencintai kebudayaan lah dan menyukai pekerjaan ini. Karena ini dasarnya pengalaman kita, banyak juga tim pengelola pengetahuan sebenarnya memenuhi kriteria yang 4 di atas, tapi karena dasarnya dia tidak terlalu bersemangat di bidang kebudayaan, jadi tidak efektif juga kalau dia berada di tim kebudayaan. Jadi memang sebaiknya kita cari orang-orang yang memang gemar, bersemangat, dan cinta gitu dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, tadi sudah dibicarakan bahwa jumlah bidang di dalam tim ini sendiri paling tidak ada 2. Yang pertama adalah perisetnya sendiri. Yang kedua adalah pengarsip, yang mengarsipkan gitu. Jadi biar pekerjaannya itu tidak terlalu luas juga, mungkin bisa dibagi menjadi 2 tim ini. Nah, biasanya bayangan kita ini memang diketuai juga oleh 2 orang manajer. Jadi ada manajer risetnya dan ada manajer arsipnya. Jadi tim pengelola pengetahuan itu akan terdiri dari 2 bidang ini. Ada yang meriset atau melakukan penelitian, kemudian ada yang mengarsipkannya. Nah, sekarang tim kurator yang saya bilang tadi, ini kerja besarnya segera adalah tim kurasi atau tim kurator sebenarnya menjahit dan kemudian merencanakan bagaimana memamerkan jahitannya itu, gitu kan. Nah, intinya tim kurator adalah programasi atau membuatkan program. Nah, program yang saya bilang tadi itu perlu memikirkan baik-baik ini akan disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pameran, pergelaran, seminar, lokakarya, atau apa ini? Item-item yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira itu program kurator yang utama itu adalah membuatkan programnya seperti apa? Programasi. Nah, yang perlu diingat oleh para tim kurator nanti adalah bahwa kita ini tujuan utamanya adalah memperkuat ekosistem kebudayaan ya. Jadi ketika menyusun program itu, tim kurator harus selalu mengingat bahwa ini tujuannya memperkuat ekosistem. Jadi perlu ditimbang gitu, seberapa penting kegiatan itu untuk memperkuat ekosistem. Jadi misalnya perlu memikirkan ini yang disasar siapa? Orang yang para kreator atau orang yang mencipta karya seni atau para apresiator atau para penonton gitu misalnya, itu perlu ditimbang oleh tim kurator. Karena masing-masing bagian dari ekosistem itu kalau bisa disasar dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh beberapa daerah di 2 tahun lalu gitu. Sebenarnya apa pentingnya kurasi? Kenapa kurasi penting? Supaya yang pertama sekali adalah kalau saya bilangnya ini menjaga iman gitu. Tim kurator ini menjaga iman atau menjaga keyakinan atau menjaga cita-cita gitu. Jadi kalau cita-citanya adalah memajukan kebudayaan daerah dan kemudian memperkuat ekosistem kebudayaan daerah, ini yang selalu harus diingat karena kadang-kadang kita bisa lupa cita-cita itu ketika sudah merencanakan program gitu. Jadi cita-citanya apa, nanti programnya apa gitu, beda lagi, nggak relevan bahasanya Mas Egy tadi. Nah, tim kurator biasanya yang selalu mencoba melihat apa sih hubungannya program yang kita buat ini dengan cita-cita yang awal itu tadi, yaitu misalnya menginformasikan soal perjanjian Labuhan Watu itu misalnya. Nah, ini program ini seberapa relevan, seberapa berkaitan misalnya suatu program dengan cita-cita yang awal itu, yang kalau di Festival Sipa Mandar adalah menggali kembali nilai-nilai di balik perjanjian Labuhan Watu.
Dan yang tidak kalah pentingnya tentu saja juga untuk selalu memperhatikan PPKD. Jadi tim kurator ini biasanya sangat hafal itu peta di dalam PPKD-nya gitu. Jadi sehingga dia bisa tahu, oh program ini nggak terlalu penting ya. Kenapa? Karena di dalam PPKD kita sebenarnya ini bukan hal yang menjadi prioritas gitu. Misalnya, contohnya begitu. Biasanya tim kurator adalah mereka yang memulai pekerjaannya dengan mempelajari baik-baik PPKD daerahnya. Nah, cara kerjanya kurator itu hampir mirip sih dengan tim pengelola pengetahuan, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Ya, mereka melakukan riset juga, melakukan analisis juga, tapi ini yang tidak dilakukan oleh tim pengelola pengetahuan, yaitu membuat rekomendasi dan memprogramkannya, membuat programasi gitu. Jadi merencanakan program. Dan setelahnya tim kurator juga perlu mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan. Jadi biasanya tim kurator yang kemudian juga membayangkan kita butuh siapa ya untuk mengerjakan atau menerjemahkan konsep kurasi ini atau konsep kegiatan ini sehingga dia benar-benar bisa diterjemahkan menjadi peristiwa. Gitu. Kita butuh siapa? Jadi kekuatannya juga sudah dibayangkan oleh tim kurator biasanya. Oh, yang lebih cocok menjadi manajer program itu si A, si B gitu. Si C. Jadi mereka sudah punya bayangan antara lain orang-orang yang cocok untuk menerjemahkan program yang mereka buat itu agar benar-benar menjadi peristiwa, tidak berhenti di atas kertas gitu. Nah, selama proses biasanya tim kurator juga akan melakukan kontrol agar pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan rencana awal yang dibuat. Dan nanti tentu saja terlibat di akhir acara untuk mengevaluasi, menilai sendiri kegiatan kita ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita ingin capai sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, seberapa banyak, berapa persen yang sudah kita capai, sehingga berapa persen PR yang masih tersisa, itu tim kurator ikut nanti di bagian evaluasi. Jadi apa kira-kira yang akan dikerjakan oleh tim kurator? Kira-kira begini, merumuskan konsep, isi, tema festival, serta bentuk dan susunan acara. Saya kira cukup jelas, ini tadi yang sudah kita bicarakan juga, konsepnya apa, isinya apa, temanya yang akan dipublikasikan apa, nama festival apa, kebetulan sudah ada, kemudian bentuknya seperti apa, atau format kata saya tadi, apakah akan menjadi seminar, diskusi, pameran, lomba, entah apa lagi, yang lain-lain gitu. Lalu menyusunkan acaranya agar punya alur yang enak dinikmati pengunjung festival gitu loh. Itu juga direncanakan oleh kurator. Jadi, kalau kita punya 8, mana yang awal nih, mana yang akhir, mana yang di tengah, mana yang merupakan puncak dari kegiatan, itu direncanakan alurnya, susunan acaranya oleh tim kurator. Kemudian mengkoordinasikan penyelenggaraan festival tentu saja dengan tim yang tadi sudah dibentuk gitu. Jadi tim kurator yang biasanya tentu saja setelah merumuskan konsep dan lain-lain dikoordinasikan dengan tim produksi. Kemudian mengidentifikasi dan menyeleksi jaringan pelaku budaya yang berpotensi menjadi pengisi. Jadi setelah mereka merencanakan program, mereka juga para kurator biasanya sudah punya bayangan. Oh, ini kalau Festival Sastra Lisan itu siapa saja yang bisa kita undang sebagai pembicara, siapa yang bisa kita undang sebagai penampil, siapa yang juga punya ketertarikan pada bidang ini, itu biasanya tim kurator sudah memetakan gitu loh. Kalau mau bekerja sama, kayaknya kita bisa deh mengundang beberapa daerah yang dekat, kita punya kemampuan gitu. Tapi di kabupaten sebelah itu siapa ya juga yang juga bekerja untuk sastra lisan misalnya, atau siapa yang juga menggeluti dunia olahraga tradisional, itu tim kurator biasanya sudah punya bayangan soal jaringan ini. Lalu selanjutnya merancang dan mengembangkan jejaring. Jadi selain memetakan, biasanya juga mereka membuat rancangan untuk gini, dengan siapa bisa kita kerjasamakan gitu. Misalnya
perkara substansi, nanti tentu saja kaitannya dengan tim kerjasama. Juga penting untuk merancang aspek artistik ya, jadi kita butuh panggung serupa apa, atau kita butuh tidak panggung nih kayaknya, kita butuhnya ruangan yang besar gitu. Atau tidak, kita untuk kegiatan ini kita butuhnya lapangan gitu. Misalnya itu tim kurator juga sudah membayangkan, dan tentu saja dia juga membayangkan ketersediaannya di Majene gitu loh. Kalau misalnya dia buat program ini di gedung pertunjukan dengan kualitas sound system tertentu, kualitas pencahayaan tertentu, nah, jangan-jangan di Majene nggak ada. Nah, tim kurator perlu menimbang itu. Gitu. Aspek artistiknya akan seperti apa. Membantu penyusunan panitia pelaksanaan festival. Jadi, tadi kan sudah kita bilang ada 4 divisi, nah tim kurator juga nanti membantu, karena dia yang memetakan orang-orang atau sumber daya manusia yang ada di Majene seperti tadi kita sudah bilang, maka dia bisa membantu untuk, oh ini si A sebaiknya jadi tim ini, si B tim ini, gitu. Dia bisa memberi rekomendasi perihal itu. Lalu menentukan pihak-pihak yang akan menjalankan program pendukung, dan tadi kontrol ya, mengawasi jalannya pelaksanaan festival sesuai konsep yang telah disepakati. Makanya saya bilang ini penjaga iman gitu. Jadi supaya nggak melenceng kiri kanan, biasanya kurator yang akan mengingatkan, oh ini tidak seperti tujuan kita yang awal. Baik, ya terakhir, kualifikasinya kira-kira seperti apa yang dibutuhkan untuk tim kurator ini? Ya sesuai dengan pekerjaan tadi, sebaiknya tim kurator mengetahui jumlah pelaku, perorangan dan komunitas, serta memiliki hubungan baik dengan mereka gitu. Jadi supaya enak berkomunikasi, enak ngajak teman-teman para pelaku itu untuk terlibat di dalam festival. Kemudian mengetahui sarana dan prasarana seperti tadi sudah dicontohkan, ya kita butuh lapangan, butuh gedung, butuh ruangan besar atau apa, ada nggak di Majene? Itu mereka biasanya harusnya tahu gitu. Kemudian memahami persoalan-persoalan utama yang tengah dihadapi. Nah, kaitannya dengan tadi itu, memetakan ada 8 kegiatan ini sebenarnya persoalan utamanya di mana? Atau setiap item ini sebenarnya persoalannya apa? Cocokkah kegiatan yang kita rencanakan ini dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh PPKD secara umum maupun oleh masing-masing item ini? Jadi yang pertama memiliki pengetahuan tentang peta kebudayaan dan pengelolaan kegiatan. Kemudian yang kedua memiliki visi artistik. Ya, jadi kurator sebaiknya tahu bahwa sastra lisan ini paling baik dilaksanakan dalam kegiatan serupa apa ya? Gitu. Apakah festival atau pameran di mana orang baca puisi rame-rame atau apa gitu. Nah ini soal visi artistik, soal pengetahuannya tentang bentuk kegiatan yang paling efektif, yang paling mengena dan paling berdampak pada penonton, berdampak pada khalayak luas. Jadi makanya dia akan merekomendasikan, oh ini sebenarnya pelestarian, jadi harus kita buat dalam bentuk lokakarya. Oh ini pembinaan, jadi harus kita buat dalam bentuk lokakarya. Oh ini pengembangan, jadi harus dalam bentuk presentasi atau pementasan. Juga memberikan referensi untuk inspirasi, membantu para seniman, pekerja budaya untuk mendapatkan gagasan untuk berkarya. Kemudian juga membantu memberikan solusi kalau ada masalah dalam proses melahirkan karya-karya itu nanti. Dan yang terakhir, tim kurator sebaiknya memiliki kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, dan menulis. Tentu saja, ini kembali lagi ke tugas-tugas utama yang sudah kita sebutkan tadi. Gitu. Ya, pekerjaannya kalau mau kita turunkan, ya menghubungi beberapa pihak, mengelola konflik, kalau nanti biasanya kan kalau bekerja capek gitu, kemudian ada-ada saja perbedaan pandangan dan lain-lain. Nah, tim kurator biasanya yang mengelola itu di dalam suatu proses persiapan dan pelaksanaan festival. Dan yang terakhir, yang penting sekali adalah menuliskan kuratorial. Jadi konsep yang tadi kita bilang dia menjahit kegiatan ini, membayangkan apa hubungannya olahraga tradisional di Majene dengan kesenian tradisional, apa hubungannya dengan sastra lisan, apa hubungannya dengan perjanjian Labuhan Watu, nanti harus dia tulis dalam suatu esai
yang kita sebut biasanya sebagai esai kuratorial. Oke, demikian saja teman-teman, mudah-mudahan berharga. Jadi sudah mendapatkan bayangan, teman-teman bisa mendapatkan bayangan tentang tim pengelola pengetahuan dan tim kurasi yang akan menjadi bagian dari panitia pelaksana Festival Sipamandar 2021. Begitu, Pak Egar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede, paparannya sangat jelas sekali. Mungkin ini ada permintaan nih dari Kabupaten Majene untuk bisa di-share begitu Pak, untuk paparannya Pak Dede. Siap, Nanti, saya ya. kirimkan setelah ini ke sekretariat, teman-teman sekretariat. Nanti teman-teman sekretariat membagikan dengan WA. Baik. Mungkin juga nanti dari Mas Egi mungkin kalau misalkan boleh, mohon izin bisa dikirimkan juga nanti biar kami bantu